warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizin dari program studi statistik fisika Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran resitasi. Baiklah, tidak perlu mengulur panjang waktu. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran resitasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari resitasi. Resitasi atau penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah dalam rentang waktu tertentu, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun berkelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik dari pembelajaran resitasi. Yang pertama, aktif berpartisipasi, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan menyampaikan atau mengulang materi yang telah dipelajari. Dan ini mampu membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan dalam pembelajaran. Yang kedua, peningkatan keterampilan bicara. Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara dan presentasi mereka. Siswa belajar untuk berbicara di depan umum, mengatur pemikiran mereka, dan menyampaikan informasi dengan jelas. Yang ketiga, memperkuat pemahaman materi. Dengan mengulang materi, siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami informasi tersebut. Karena proses mengulang membantu memperkuat ingatan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, penilaian langsung. Guru dapat menilai pemahaman siswa terhadap materi secara langsung melalui performa mereka saat resitasi. Dan ini memberikan umpan balik yang cepat dan memungkinkan penyesuaian dalam pengajaran. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Siswa sering melakukan resitasi biasanya menjadi lebih percaya diri dalam keterampilan mereka untuk memahami dan menyampaikan informasi. Yang keenam, interaksi sosial. Resitasi ini sering dilakukan di depan teman-teman sekelas sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama di antara siswa-siswa lainnya. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran resitasi, pertama, menumpuk rasa percaya diri, di mana siswa yang percaya diri cenderung lebih berani mengembangkan ide dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar yang dapat meningkatkan pemahaman. Dan dengan rasa percaya diri, siswa lebih siap menghadapi tantangan dan situasi sulit baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan rasa percaya diri juga membantu siswa untuk lebih mudah bangkit dari kegagalan dan belajar dari kesalahan yang pernah mereka lakukan. Yang kedua, memberi kebebasan siswa untuk mencari dan mengolah informasi serta mengkomunikasikannya sendiri, di mana siswa belajar untuk mengevaluasi sumber informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang logis, yang dimana juga siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Dengan adanya kebebasan mengkomunikasikan informasi, siswa belajar untuk menyampaikan ide dan pengetahuan mereka secara efektif. Yang ketiga, mendorong belajar siswa hingga tidak bosan, yang dimana metode pembelajaran yang bervariasi dan interaktif dapat membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Siswa juga tidak bosan atau cenderung lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. Yang keempat, membina tanggung jawab dan disiplin, di mana siswa belajar untuk mengelola waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu
dan mengikuti aturan yang merupakan uh, dan mengikuti aturan, sehingga keterampilan penting dalam kehidupan dan dan karir mereka di masa depan akan semakin bagus, sehingga dengan tanggung jawab dan disiplin ini juga siswa menjadi lebih mandiri dan dapat mengatur diri mereka sendiri, sehingga membantu dalam pembentukan karakter kuat dan integritas. Yang kelima, mengembangkan kreativitas siswa. Siswa yang kreatif mampu menemukan solusi baru dan berbeda untuk masalah yang dihadapi. Kemungkinan siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat mereka dalam seni, musik, dan bidang budaya lainnya. Sehingga kreativitas juga mendorong siswa untuk berpikir di luar kebiasaan dan melihat berbagai kemungkinan yang ada. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran resitasi. Yang pertama, guru tidak dapat mengontrol apakah siswa telah mengerjakan tugas dengan benar, di mana tanpa pengawasan langsung sulit bagi guru untuk memastikan bahwa siswa memahami tugas dan menyelesaikan dengan benar. Yang kedua, guru sulit membedakan siswa yang aktif dan pasif jika tugas diberikan secara berkelompok, di mana dalam kerja berkelompok ini ada risiko bagi beberapa siswa yang mengambil peran lebih dominan sementara yang lain menjadi penumpang. Yang ketiga, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan keadaan individu, di mana siswa memiliki kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda dan bakat yang berbeda, yang membuat pemberian tugas yang sama untuk semua siswa menjadi kurang efektif. Yang keempat, tugas yang diberikan tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sukar, namun perlu dimodifikasi agar tidak dianggap memudahkan atau mempersulit siswa yang mengerjakannya, sehingga guru harus menemukan tingkat kesulitan yang tepat untuk siswa adalah tantangan yang signifikan. Yang kelima, siswa sulit dikontrol apakah benar mengerjakan tugas atau orang lain yang mengerjakannya. Di sini sama halnya seperti kejujuran dari akademik. Kejujuran akademik ini kejujuran mereka dalam mengerjakan tugas, dan adapun resiko seorang siswa meminta bantuan yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan jawabannya dan menyalin pekerjaan dari orang lain. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran resitasi. Pertama, fase pemberian tugas, di mana tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, fase pelaksanaan tugas. Dalam fase ini diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru, diberikan dorongan sehingga anak didik mau melaksanakannya. Ketiga, fase pertanggungjawaban tugas. Laporan siswa baik lisan ataupun tertulis dari apa yang telah dikerjakan, ada tanya jawab dan diskusi penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes ataupun non tes dan cara lainnya. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembelajaran resitasi. Pembelajaran resitasi merupakan metode yang aktif dalam memperkuat dan memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan melalui aktivitas pengulangan, partisipasi aktif, dan dialog interaktif. Siswa tidak hanya mengingat informasi tetapi juga mampu mengimplementasikannya. Metode ini memfasilitasi evaluasi berkelanjutan, memberikan umpan balik langsung dan memperbaiki celah dalam memahami dan pemahaman siswa. Selain itu, pembelajaran resitasi juga mengembangkan keterampilan berbicara dan interaksi sosial siswa, membuat mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan pemikiran mereka.